Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian pada hari ini? Dalam pembelajaran matematika pada hari ini, semoga kalian semua senang bisa menikmati pembelajaran pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Bermanfaat buat kita, bermanfaat buat orang lain, mudah memahami matematika SMP. Dukung channel ini untuk senantiasa bisa berkembang untuk lebih baik. Terima kasih untuk semuanya. Soal-soal relasi dan fungsi pada bagian kedua karena Oke, mari kita lanjutkan dan kita mulai dengarkan soal berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjut ke latihan relasi yang bagian kedua untuk soal yang berikutnya. Ya, dengarkan, kita perhatikan. Diketahui fungsi didefinisikan dengan rumus fungsi X sama dengan mx. Jadi fungsi X sama dengan mx tambah n. Jika X-nya 0 maka nilainya 4. Jika X-nya negatif 1 maka nilainya sama dengan 1. Tentukan nilai dari X sama dengan negatif 3. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, maka dapat kita selesaikan. Fungsi X sama dengan mx ditambah n, X-nya 0. Berarti sini nilainya 4, kalau ini 0 tambah n maka nilai n sama dengan 4. Ini persamaan 1. Kalau X-nya negatif 1, M dikali negatif 1 ditambah 4, ya kan? Nilainya adalah 1. Jadi negatif M ditambah 4, maka didapat dia menjadinya negatif M sama dengan 1 dikurang 4, maka M sama dengan 3. Maka masukkan persamaan terbaru menjadi mx ditambah n, m-nya sama dengan 3x dan n-nya sama dengan 4. Ini persamaannya. Pertanyaannya, berapakah jika x-nya sama dengan negatif 3? Kalau negatif 3 berarti 3 dikali negatif 3, kita tambahin 4, itu sama dengan negatif 9, kita tambah 4, maka nilainya sama dengan negatif 5. Kalau begitu maka jawabannya adalah B. Oke, kita ke soal selanjutnya. Himpunan pasangan berurutan di bawah ini yang menunjukkan korespondensi satu-satu adalah. Jadi kalau korespondensi satu, apakah A, 1A, 2B, 3A, 1A, 2B, 1C. Oke, kita perhatikan. Untuk korespondensi satu-satu, korespondensi satu-satu itu adalah jumlah anggotanya harus sama, itu intinya ya. Setiap anggota memilih tepat satu pada anggota himpunan yang lain. Jadi coba kita periksa.
A itu kita perhatikan untuk nilai A 1A 2B. Perhatikan X nya 1, di sini 1, di sini 3. Oke, himpunan A nya berarti 1, 2, 3. Sedangkan di Y nya A nya ada 2, berarti anggotanya di sini A dan B, berarti ini bukan ya. Jadi ini bukan termasuk. Kita pilih 1A B. 1A 2 1. Oh ini lihat nih, ini 21, sedangkan di sini A B C, tapi di sini ada 1. Jadi di himpunan A nya ada hanya 1 dan 2, berarti ini bukan. 1A 2B 3B. Di sini 1 2 3. Oke, himpunan keduanya A AB, berarti ini bukan. Berarti yang tepat adalah pasti C. Lihat 1 2 3, maka A, B, C anggotanya ada 3 dengan 3. Semua memilih satu-satu, berarti anggotanya ini adalah. Oke, bagaimana? Mudah kan? Tidak mudah kan? Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ke-8. Diketahui banyak pemetaan dari A, bilangan ganjil kurang dari 10. A bilangan ganjil kurang dari 10, berarti sebutkan anggotanya. Kemudian B faktor prima dari 18, maka berapakah nilainya? Apakah A 32, 25, 10 atau 5? Oke, faktor bilangan ganjil kurang dari 10 berarti 1, 3, 5, 7, 9. Berarti N anggota A sama dengan ada 5 anggotanya. Himpunan B adalah faktor dari 18. Faktor dari 18 itu faktor prima, berarti 2, 9, ya kan? Berarti ini adalah 2 dan 3. 2 dan 3 ya, berarti ada 2. N anggota B sama dengan 2. Banyak pemetaan itu, banyak anggota himpunan A dipangkatkan banyak anggota himpunan B jika A ke B. Pertanyaannya, banyak pemetaan dari A ke B kan? Dari A ke B berarti jumlah anggota A kita pangkatkan dengan jumlah anggota B. Jumlah anggota A ada 5. Jumlah anggota B kita pangkatkan dengan anggota A, gitu, terbalik ya. Jadi jumlah anggota B itu adalah 2, kita pangkatkan dengan 5, berarti ini adalah 32. Jadi jawabannya adalah A, gitu ya. Jadi kalau A ke B, perhatikan, kalau A ke B, maka ini pemetaannya adalah himpunan anggota B dipangkatkan dengan himpunan anggota A. Kalau himpunan B ke A, maka himpunan anggota A kita pangkatkan dengan banyak anggota himpunan B. Itu konsepnya. Oke, mudah belajar matematika. Semoga kalian senang. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Fungsi f(x) itu sama dengan px ditambah q, di mana mempunyai fungsi x-nya negatif 1, nilainya 2. Jika fungsi x-nya 1, maka nilainya 8. Tentukan nilai dari fungsi jika x-nya 4. Jadi ini maksudnya ganti fungsi baru. Fungsinya gimana? P dan Q gimana? P dan Q-nya dicari. Apakah 12, apakah 14, apakah 15, atau apakah 17? Oke. Dari persamaan ini kita tuliskan dulu fungsi x sama dengan px ditambah q, berarti x-nya negatif 1, p dikali negatif 1 ditambah q,
nilainya adalah 2. Maka ini negatif P ditambah Q. Persamaan 1. Yang kedua, maka di situ fungsi X-nya 1, berarti fungsi dikali 1 ditambah Q, nilainya 8 sama dengan P ditambah Q. Persamaan 2. Jadi dari persamaan 1 dan 2, persamaan 1 adalah 2 sama dengan negatif P ditambah Q, 8 sama dengan P ditambah Q. Ini menjadi, perhatikan, negatif 6 sama dengan negatif 2P, maka P sama dengan 6/2. P sama dengan 3. P sama dengan 3, substitusi ke persamaan 1. Persamaan 1 adalah 2 sama dengan negatif P tambah Q. 2 sama dengan P nya tadi berapa? Negatif 3 kan, tambah Q, maka 2 ditambah 3 sama dengan Q. Q sama dengan 5. Kalau Q nya sama dengan 5, P sama dengan 3, Q sama dengan 5, maka fungsi X nya sama dengan Px ditambah Q, 3X ditambah 5. Pertanyaannya, berapakah nilai dari negatif? Berapakah nilai dari 4 ya? Berarti ini 3 dikali 4 ditambah 5, 12 tambah 5 sama dengan 17. Maka jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, berdasarkan diagram berikut, fungsi f yang memetakan A ke B mempunyai rumus apakah 2 dalam kurung X tambah 1 atau 2X tambah 1 atau 2X kurang 1 atau 2X. Caranya adalah kita lihat aja, dari 1 ke 2 itu jaraknya berapa? 1 kan? 3 ke 5 itu jaraknya 2. 2 bagi 1, 2. Berarti semua termasuk ya. Ini juga termasuk. Pertanyaannya apakah? Oke, pertanyaannya adalah apakah 2 dikali X ditambah 1? 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Oke. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 2 kali 3, 6 tambah 1. 2 kali 4, 8 tambah 1. Oke, berarti jawabnya adalah, nah gitu ya. Kita coba satu-satu gitu ya. Oke, demikianlah, semoga kalian bisa menikmati apa yang disampaikan. Terima kasih.